Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah. Di sini saya akan menjelaskan teori-teori yang telah dibahas sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah memahami hadis secara tekstual dan kontekstual. Yang pertama, dasar-dasar pemahaman secara tekstual dan kontekstual secara konteks historis, sosiologis, dan antropologis. Hadis sebagai ucapan dan teks sesungguhnya memiliki sekian banyak variabel serta gagasan yang tersembunyi yang harus dipertimbangkan agar lebih mendekati kebenaran mengenai gagasan yang tidak disampaikan oleh Rasul. Jika tanpa memahami motif di balik penyampaian sebuah hadis, suasana psikologis dan suasana ucapan Nabi, maka mungkin sekali akan salah paham dalam membacanya. Menyadari bahwa ucapan dan pengucapannya, suasana psikologis dan suasana ucapan saling bertautan, maka dalam setiap pemahaman dan penafsirannya yang dilakukan, ketiga hal itu sangat berperan sekali. Dalam hal itu, mengkaji secara mendalam terhadap sejarah Nabi Muhammad SAW merupakan bagian yang sangat penting, sebab pemahaman terhadap sejarah Nabi akan memberikan perspektif yang lebih luas tentang ruang dan waktu yang munculnya sebuah hadis. Kalau pendapat tersebut diterima, maka mereka yang memahami sejarah Rasulullah Muhammad sudah tentu akan memiliki pemahaman berbeda dari yang tidak mempelajarinya ketika sama-sama memahami sebuah hadis. Realitas sesuai budaya yang disebutkan di atas adalah konteks historis yang bersifat umum. Di samping itu juga ada konteks historis yang bersifat lebih khusus, yakni sasaran ucapan Nabi. Hal itu dianggap penting karena mengandung ilah untuk pengecualian, yakni membatasi ketentuan atau makna hadis sebatas keadaan sahabat atau orang yang semisal dengan sahabat, bukan untuk semua orang. Sebagai contoh, ketika seorang sahabat meminta izin kepada Rasulullah untuk berjihad atau berperang, Rasul menanyakan apakah orang tuanya masih hidup. Mendengarnya penjelasan sahabat, Rasul menyatakan bahwa melayani orang tuanya sama nilainya dengan jihad. Sebagian besar ulama mengasumsikan bahwa sahabat yang meminta izin tersebut belum cukup umur atau tidak layak untuk berperang. Karena itu, untuk sahabat tersebut, Rasul menganjurkan lebih baik ia melayani orang tuanya karena nilainya sama dengan jihad. Kedua, yaitu batas-batas tekstual dan kontekstual hadis. Secara umum, Muhammad Sa'ad Ibrahim menjelaskan bahwa batasan kontekstual meliputi dua hal, yaitu yang pertama, dalam bidang ibadah, matlah atau murni, tidak ada atau tidak perlu pemahaman kontekstual. Jika ada pemahaman penambahan dalam pengurangan untuk penyesuaian terhadap situasi dan kondisi, maka hal tersebut adalah bid'ah. Yang kedua, bidang di luar ibadah murni, yang mana pemahaman kontekstual perlu dilakukan dengan tetap berpegang pada moral ideal nas. Untuk selanjutnya, dirumuskan legal spesifik baru yang menggantikan legal spesifik lamanya menurut Suryadi, batasan-batasan tekstual. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami mengapa untuk ibadah murni atau matlah tidak perlu dipahami secara tekstual. Menurut analisa penulis di sinilah peran Muhammad sebagai Rasulullah. Beliau punya otoritas penuh tanpa campur tangan, rakyu manusia, dan itulah yang dimaksud firman Allah. Dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut bahwa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sedangkan di luar ibadah murni diperlukan pemahaman secara kontekstual dengan tetap berpegang pada moral ideal atau nas, mengingat Muhammad SAW itu sebagai Rasulullah di akhir zaman, sehingga syariatnya berlaku untuk kapan dan di mana saja. Di samping itu perlu dipahami pula bagaimana posisi hadis disampaikan. Apakah Nabi Muhammad SAW dalam posisi sebagai qadhi atau hakim, pemimpin negara, atau manusia biasa. Hal itu dapat dilihat pula apa yang dilakukan oleh sebagai sahabat terhadap hadis. Jangan kamu sholat asar kecuali di perkampungan Bani Khodrat sebagai penjelasan yang lalu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.